banana, sambas banana fried. Pisang goreng Pontianak. Pisang goreng ini Sambas nih ya, goreng sambas. Pontianak tuh ada mie-nya, ada kritiknya, ada tepung kritiknya. Itu yang ditanya Leo, masih enggak kak orang jual pisang goreng pakai sambal sih? Oke guys, kali ini kita akan merilis video ketika kita perjalanan ke Kalimantan Barat. Ada sebuah tugas yang harus dijalankan. Ya, kerjanya sekitar dunia kehutanan juga sih guys. Perkebunan lah tepatnya. Ini lagi di Bandara Surabaya. Dan akhirnya kita take off. Ini gambaran langit di atas kota Surabaya guys. Awannya, kacanya buram banget ini ah. Biasa lah guys. Sebentar lagi kita akan touchdown, landing di Bandara Supadio, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ini kondisi malamnya guys, lampu-lampunya ya indah lah kalau dari atas. Berdoa guys supaya landingnya aman. Ya aman sih, karena ini ceritanya kan udah yang lampau. Seru deh pokoknya kalau kita ke Kalimantan Barat. Flat daerahnya, datar aja, nggak ada pegunungannya ya, kecuali udah berapa jam dari kota Pontianak barulah ada tampak kontur perbukitan. Mari main-main ke Kalimantan Barat, kota Pontianak. Kita masuk melalui daerah Kabupaten Kuburaya. Dulu masih bagian dari Kabupaten Mempawah ya. Tapi setelah dimekarkan akhirnya bergabung menjadi Kabupaten Kuburaya. Iya, kira-kira mungkin hanya 5 menit lah dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak guys. Ini namanya setahu saya Jalan Ayani 2. Sini sudah didirikan mall apa ya? Transmart ya, pusat perbelanjaan yang besar lah di Kalimantan Barat guys. Karena selain ini ada mega mall yang sudah didahulukan sudah dibangun. Nah ini yang berikutnya namanya apa, Transmart. Ada nama lain tapi saya lupa guys apa itu. Nah ini lokasi pabrik di mana salah satu tempat untuk pengolahan buah sawit menjadi minyak. Nah kita lihat view-nya, orang-orang sedang memilih buah berdasarkan kualitas buahnya. Nah di sini petani-petani membiarkan atau mengumpulkan hasil panennya dan juga akan disortir oleh pihak pabrik, kemudian nanti akan dicatat sehingga para petani mendapatkan bayaran sesuai dengan kualitas buah yang mereka bawa. Nah, ini dia kuliner yang paling ditunggu-tunggu atau yang menjadi ciri khas dari provinsi Kalimantan Barat, yaitu pisang goreng Pontianak. Daerahnya Sambas guys, tapi pisang gorengnya tetap disebut pisang goreng Pontianak. Kalau di Kalimantan ya sebutnya pisang goreng Sambas ya. Cuman kalau udah keluar daerah ini menjadi kebanggaan Kalimantan Barat, orang pasti sebutnya beli dong pisang goreng Pontianak gitu. Nah ini kita bersiap-siap untuk menjalani seluruh
Kabupaten Sambas, tembus ke Kabupaten Bengkayang, kemudian Kabupaten Mempawah untuk mencari buah yang bisa dibeli dari petani dan mengirimkannya ke pabrik tempat pengolahan minyak kelapa sawit. Nah, ini lokasi jalan menuju kampung saya, tempat saya dilahirkan di Kalimantan Barat, guys. Tempatnya seru banget. Ya, pinggir kiri kanannya masih hutan semua, guys. Kita nggak bisa melihat gedung-gedung bertingkat di sini. Kurang seru sih, tapi untuk orang yang mencintai lingkungan pasti akan senang untuk melihat kondisi yang masih sangat asli dari hutan Kalimantan Barat. Kalau ini di Kabupaten Bengkayang ya, guys. Kabupaten Bengkayang itu mungkin ya 60% masih hutan atau sudah di panen sudah dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Silakan datang ke Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dari Kabupaten Bengkayang itu kita melanjutkan ke Pontianak, guys, karena ada salah seorang personel yang pulang ke Jawa, jadi kita antar ke Bandara Supadio Kuburaya, Kalimantan Barat. Nah, bandara ini ya beginilah, penampakannya bagus, bersih, tapi dulunya kan ini internasional, guys, tapi karena jumlah penumpang yang menggunakan bandara ini tidak terlalu banyak lagi, menurun, akhirnya kembali menjadi bandara yang biasa dan bukan berstatus internasional. Tapi kayaknya ada deh penerbangan ke luar negeri, kalau nggak salah ya. Teman-teman boleh cek deh Bandara Supadio, statusnya sekarang internasional atau hanya penerbangan dalam negeri aja. Sini hujan kondisinya. Pontianak itu kalau paginya panas ya, mulai masuk jam 11, jam 3 atau ke malamnya itu mesti hujan, nggak tahu kenapa. Dan memang daerah tropis itu hujannya sangat tinggi sekali tingkat hujannya. Apa bahasanya? Bukan tingkat hujan, kelembapan bukan kelembapan udara juga, tapi apa ya, intensitas hujannya tinggi. Ini jalan apa ya, jalan Ayani 2 tadi, guys. Dulu Ayani 2, sekarang saya nggak tahu, lupa namanya. Jalannya bagus, bersih, dan tingkat pembangunan perumahannya masih kurang, jadi masih hijau, kita bisa lihat kondisinya daerah Kuburaya. Ini ada bundarannya, dia tertata rapi, bersih, pohon-pohon peneduh di sekitar jalan masih dipelihara dengan baik, dan juga pengguna jalannya tertib. Nggak tahu kalau siang ya, kalau pagi ya masih sepi. Kalau udah masuk jam 7 itu anak-anak sekolah ya balapan juga di sini. Dulu juga pelaku balap liar saya, guys, tapi udah tobat lah. Hampir masuk di bawah truk. Nah, kalau ini jalan Ayani satunya, ini Arboretum Silva, ini milik Fakultas Kehutanannya Universitas Tanjung Pura sebelah kiri. Kemudian depan itu Fakultas Teknik, sebelah kirinya ada Politeknik, itu salah satu institusi pendidikan yang berbeda dari Universitas Tanjung Pura. Bundaran ini disebut Tugu Digulis, guys, Bambu Ruji. Kita menuju ke pusat kotanya ini melalui jalan arteri Ahmad Yani. Bukan jalan arteri sih ya, begitulah pokoknya, bisa di search di Google. Kalau ini, nah sebelah kiri kita itu ada pusat perbelanjaan Mega Mall namanya. Mega Mall ini bertingkat paling 3 ya,
karena kondisi tanahnya yang tidak keras, jadi pembangunan hanya dia tidak disarankan untuk melebihi lantai yang beberapa tingginya ke atas. Ini Jalan Ayani. Sedangkan sebelah kiri kita yang barusan kita lewati itu ada Hotel Ibis, dan memang tingginya mungkin 9 lantai ya. Mungkin di daerah itu agak keras kontur tanahnya sehingga pembangunan diizinkan untuk bangunan yang melebihi beberapa lantai. Ini masih di pusat pemerintahnya Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pembayaran dari di email kan pembayaran dari invoice di email kan. Nah, beberapa hari kemudian saya ganti rumah guys. Itu ada namanya Gunung Bawang namanya. Gunung Bawang aja ya. Gunung ini terkenal dengan pariwisata air terjunnya. Cuma kita nggak sempat ngulik daerah itu guys. Padahal indah banget, dari jauh kita udah kena embun. Itu lihat awannya aja dekat ke bawah gitu ya, menandakan lokasi ini alamnya masih asli. Dan kunjungan ke sana meningkat beberapa tahun ini karena memang ya begitulah. Nah, ini udah sampai di Bandara Udara Supadio Pontianak. Kita check in dan melihat kondisi pesawat yang akan kita tumpangi. Ya, pesawatnya bagus, besar, dan juga semoga sampai dengan selamat. Ya memang selamat sih, karena ini aja di review udah lama setelah saya setelah kejadian perkara gitu kan. Iya, ini kondisi bandaranya indah, bersih, dan juga pegawainya sangat ramah guys. Ya terutama pramugarinya ya pastilah. Itu pesawat baling-baling biasanya menuju daerah-daerah di Kalimantan aja, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, itu menggunakan pesawat yang memang berbaling-baling saja. Karena kalau yang jet mungkin bandaranya nggak bisa ya guys, terlalu pendek untuk landing pesawat jet. Kita masuk ke dalam lorong tempat kita akan menemukan pintu masuk pesawat. Ya, sudah ada di pesawat, dan seperti biasa detik-detik menegangkan kita akan terbang bersama dengan Lion Air, singa udara. Nah, ini kita ketemu dengan Sungai Kapuas yang banyak cerita orang. Ada ular yang besar. Nah, memang legendanya ya guys, ular itu besarnya seperti pohon karena saksinya ayah saya sendiri. Dia pikir itu batang pohon yang tumbang setelah dia jalan, dan ketika dia pulang batang pohon itu bergeser dari posisinya, dan setelah dia meninjakan kakinya bergerak guys. Dan dia lompat, rupanya itu ular yang sangat besar sekali. Ya, kisah-kisah seperti itu akan membumbui betapa Kalimantan Barat adalah rumah bagi seluruh makhluk. Seru guys. Jangan bilang pernah ke hutan kalau belum ke Kalimantan Barat. Welcome to the jungle. Kita sudah sampai di Bandara Udara ini, daerah Sidoarjo ya, Bandara Sidoarjo, Juanda. Tahu Surabaya atau Sidoarjo ini? Ya, Bandara Internasional Juanda. Kita udah touchdown dan menuju ke parkiran pesawat untuk segera keluar. Ya, puji Tuhan masih sehat sampai dengan selamat menggunakan kendaraan terbang ini. Bagi yang sekarang sedang berada atau sedang ingin bepergian, berdoa selalu dan kiranya sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ini saatnya kita hunting taksi untuk pulang ke kota Batu Malang. Ya terpaksa deh guys, kita pakai taksi. Tapi setelah saya searching di aplikasi online untuk taksi itu mahal banget, dan juga saya keluar lihat calo-calo itu juga mahal 100 ribuan. Akhirnya saya memilih kendaraan biasa deh guys. Biasa itu artinya bis damri. Bis damri kan naik pertama 15 ya, sampai di Bungurasi itu saya bayar lagi berapa ya, 15 ya, jadi 30 ribu. Dibanding saya harus
100.000 bayar. Nanti dari Malang itu saya akan naik angkot lagi 3 kali 15.000, totalnya 45.000 aja saya keluar guys. Ya, kondisi bandara Surabaya ini kadang bisa ramai, kadang bisa sepi, tergantung ya musim liburan atau musim sibuk kerja. Silakan berkunjung ke Jawa Timur. Ya cukup panas, tapi siang-siang itu sudah akan mendung dan akan turun hujan, jadi adem lagi. Walaupun ya hawa panasnya juga masih ada, karena kota-kota yang di tepi laut itu pasti terpapar udara hangatnya perairan. Oke, ketika aku naik bis guys, ternyata ada hiburan rakyat. Lagu ini lagu indie loh guys, lagu ciptaan sendiri. Aku cari-cari di YouTube kok kan, lagu apa ini? Dan aku nggak sempet tanya ke mbaknya. Aku terlalu asik untuk menikmati. Kisahnya menyedihkan, ya komedi yang ya cerita-cerita masyarakat lah guys. Kehidupan sehari-hari seorang ibu yang mencari nafkah untuk anak-anaknya, namun ditinggal pergi oleh pasangannya, sehingga dia harus berjuang sendiri untuk menghidupi keluarganya. Sedih, tapi ya itulah ironinya kehidupan guys. Berjuanglah guys, masing-masing. Terima kasih yang sudah menikmati dan melihat bagaimana perjalanan saya di Kalimantan Barat. Ya, doakan kita semua diberi kesempatan untuk bisa berkunjung di daerah ini. Sangat eksotik, tapi yang menyadarkan kita bahwa kita berasal dari alam dan akan kembali kepada alam. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ya, komen-komen di bawah. Dah semuanya, sehat selalu, doa terbaik bagi kita semua.